Nah, kita ada pasien. Ini termasuk trimester keberapa nih? Kalian di sini semua. Ini edukasi nih buat kalian. Bulan Bu. 8 bulan trimester ketiga. Ingat baik-baik, ibu hamil itu biar nampak ibu hamilnya juga ya. Gimana nih? Nah, ingat ibu baik-baik, ibu hamil itu akan mengalami yang namanya 3 trimester. 1, 2, 3. Trimester pertama itu kita perlu konseling kepada si ibu supaya dia jangan sampai aktivitas yang berat, kurangi aktivitas yang berat untuk mencegah yang namanya apa? Keguguran. Iya, abortus atau keguguran. Trimester kedua kita ingatkan lagi, Bu, jangan kerja berlebihan di ini aja untuk mencegah dari namanya prematur. Trimester ketiga, ini kan trimester ketiga kakak nih, itu perlu lagi dia peningkatan pengawasan terhadap si ibu, evaluasi terhadap tubuh yang terjadi. Misalnya nih, kok bengkak tangannya, kok bengkak mukanya, kok bengkak kakinya. Kita nggak boleh, oh ini nggak apa-apa, ini nggak boleh. Berarti kita harus waspada yang namanya preeklamsi sayang. Kan preeklamsi bengkak didukung oleh hipertensi pada si ibu, itu kita harus waspada kali. Nah, seperti adik ini trimester ketiga mengalami yang namanya ketidaknyamanan. Contoh, perut kram, nggak enak, sering pipis, betul ya? Kemudian juga sering ke kamar mandi, tidur udah nggak enak lagi. Ibu yang trimester ketiga, kita anjurkan tuh posisi tidur kemana? Miring ke kiri supaya tidak terjadi hambatan oksigen ke si bayi, hipoksia namanya. Mencegah hipoksia, oksigen dari si ibu ke janin. Sering tidur ke miring ke kiri, ya. Makan yang bulan puasa nggak puasa ya. Nah, makan terakhir apa? Sehingga bisa menyebabkan nggak enak perut, kayak berangin. Barangnya sakit di sini Bagian bawah. Nah, kita udah dapat solusinya. Berarti si ibu nih seperti ibu jelaskan tadi, trimester ketiga itu faktor penyebab salah satu adalah karena apa? Semakin bertambahnya umur kehamilan, semakin membesarnya janin dalam kandungan si ibu. Jadi dia kesempatan bagi si janin untuk leluasa bergerak bebas, mobile dalam kandungan si ibu nggak bisa lagi. karena udah besar. Iya, itu dia, nggak bisa lagi dia sudah menetap. Karena kenapa? Udah trimester ketiga sudah besar dia, sesuai dengan umur kehamilan. Jadi dia nggak bebas lagi, ibunya yang merasakan nggak enak, nggak nyaman, seperti ini ke bawah. Waktu tidur, nanti kita praktekkan yuk, tidur yuk, kita periksa yuk. Nah, itu tuh hal yang seperti itu kita harus harus tahu ya, nggak boleh, bukan berarti kalian asik periksa pasien ini nggak tahu, jangan. Dan harus tahu juga, ibu hamil itu menurut peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru 2022, pemeriksaan kehamilan 6 kali, 1, 2, 3. Ya, kalau dulu 2, 1, 3. Kalau sekarang 1, 2, 3. Trimester pertama 1 kali, trimester kedua 2 kali, trimester ketiga 3 kali. Nah, tapi kalau misalnya ibu ada keluhan mau lebih ya silakan sesuai dengan kebutuhan si ibu gitu ya. Nggak boleh. Hari ini baru bisa saya edukasi kalian ya, bisa saya ajarkan. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan pada ibu itu kita betul-betul harus perhatikan kondisi kenyamanan si ibu. Ya kan, privasi si ibu kita tutup semua. Walaupun kalian perawat, yang namanya ilmu edukasi kita harus dapat. Yang sini saya ajarkan. Nah, tepuk semua di samping saya sini. Nah, ini kita bawa ke bawah. Kita mau periksa leopard nih. Otomatis leopard pertama dulu kan. Ingat, kita sudah bisa lakukan pemeriksaan leopard tuh bila ibu hamil sudah menuju trimester 26 minggu dia. Ya kan, 5 bulan ke atas itu sudah boleh. Jangan nanti trimester pertama kita mau lakukan pemeriksaan leopard, nggak boleh. Nah, ini dia leopard pertama. Untuk mengetahui TFU-nya berapa, mana sentimeternya. Sentinya mana sih? Enggak, itu lila. Nah, TFU ini untuk mengetahui ini fundus uterus ibu. Kita bisa taksirkan berapa TBJ, taksiran berat janin ibu, ya kan? Ini berarti 2 jari, 3 jari di bawah pusat. Berarti dia sudah masuk 8 bulan trimester ketiga. Ini untuk melihat buka apa puki, ya. Ini buka apa puki. Nah, ini puki nih. Kemudian yang ini kita melihat apa bagian terbawah janin.
apakah sudah konvergen atau divergen, apakah sudah masuk atau belum. Ini kita goyangkan, masuk apa belum. Ya ini kan kalau udah menjawab, ya adik gak nyaman. Nah, kalau misalnya masuk sebelumnya kita perlu gini, ini untuk mengetahui konvergen atau divergen. Kalau kon belum, kalau di masuk, ya. Nah, ilmu itu kok kan dapat bagus tuh. Nah, baru kita bisa dengar denyut jantung. Setelah itu baru kita dengar denyut jantung si ibu ya. Mana ininya jalan? Kayak gitu ya, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kan kita udah tentukan sebelah kiri kan, buka apa kukinya, bagus. Ingat denyut jantung si janin itu normalnya 120 sampai 160. Ini bagus kan? Bagus. Nah, ingat baik-baik, normal denyut jantung janin itu 120 sampai 160. Di bawah 120 bagus, nggak boleh. Di atas 160 boleh, nggak boleh. Tetap dia normalnya 120 sampai 160 kayak keluar tadi itu ya. Tapi kalau Kelebihan berarti ada masalah dengan si ibu, apakah stres, jangan sampai fetal distress, stres si janin dalam kandungan si ibu, nggak boleh. Nah, kalau miring kiri, ya. Kalau tidur miring kiri, kalau bangun coba miring dulu baru bangun, ya. Nggak boleh dia langsung kayak gitu, berarti udah paham ya. Kayak gitu dia caranya. Nah, terhadap masalah kakak ini, berarti itu tadi. Saya lupa tadi, waktu tidur pakai bantal nanti di paha. Ya? Iya. Proses gravitasi bumi. Karena kita tumpuannya ke bawah terus, aktivitas semua kegiatan kan. Begitu kita istirahat, disitulah kita normalkan kembali walaupun tidak sepenuhnya, tetapi ada hasil gitu. Istilahnya ibu nggak berat terhadap janin ini tadi, kencing sebentar, nggak nyaman, kayak keras di bawahnya, ya, itu nggak masalah. Oke? Vitamin masih ada? nggak ada lagi tapi. Kita kasih vitamin aja, ya. SF sama kalsium. Nah, kayak gitu deh caranya. Sini kalian berdiri biar nampak lah, bagus lah nampak kalian, kan nampak edukasi. Apa yang mau kakak tanyakan lagi? Ini lagi ada adik-adik ini, saya bisa kasih ini kepada mereka. Apa yang mau tanyakan? Nggak usah, misalnya keluar putih-putih itu nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Keluar keputihan kan? Kalau bahasa medis kami flur albus, keputihan di saat hamil. Enggak masalah. Peningkatan hormon kita saat hamil. Hormon estrogen, progesteron, hormon prolaktin, oksitosin itu semakin meningkat dia. Kadang biasa nggak ada. Itu udah bisa persiapan ASI, udah bisa membersihkan payudara. Ya, waktu lahir bayi nanti jangan lupa kasih terus bayi ASI-nya. Kolostrum pertama jangan dibuang untuk imun buat anak, ya kan? Habis melahirkan kasih terus ASI. Makanya dari sekarang kita sudah bisa perawatan pada payudara. Biar langsung ada ASI. Ibu ya harus yakin dalam hal menyusui. Sugestinya harus yakin. Udah jangan nanti gak ada ASI kasih susu ya, boleh jangan. Saya berusaha dulu gitu. Pasti bisa. Ya, harus bisa. Karena kenapa? Dengan kita memberikan ASI, istilahnya kita menjaga dia ke depannya selama 2 tahun. Apalagi ASI 0 sampai 6 bulan ASI apa? Eksklusif. Iya, ASI eksklusif itu sangat penting. Nggak usah kasih makanan pendamping yang lain, dia dapat ASI eksklusif aja. Ya, setelah itu nanti baru. Ya, itu harus dalam memberikan ASI harus fokus ibu. Harus konsen, jangan ingat apa-apa biar ASInya lancar. Gitu, ya. Dan jangan lupa juga nanti setelah masa nifas 42 hari KB. Mau KB apa? Karena ada pasien yang lain, contoh nih, bukan kita datang kemari anaknya masih 2 bulan, nggak datang head, keluhannya mual-mual muntah, kita tes swab 2 garis. Akibat tidak KB, karena kita setelah 42 hari sudah bisa campur sama suami. Nggak KB, nyambung terus, mennya belum datang, nyambung terus masa suburnya. Nggak boleh. Ya, itu harus hati-hati sekali. Kalau kita sudah hamil lagi, otomatis ASI berhenti untuk si bayi. Apakah kita nggak merasa bersalah, bukan berdosa ya, merasa bersalah dengan anak kita? Karena nggak ada dapat ASI tadi itu. Ya, hal yang seperti nggak boleh kita abaikan. Ini 30 tablet terus saya kasih sambil menunggu proses melahirkan ya.
Nanti kalau misalnya sakit Bu, langsung ke sini apa ke rumah sakit langsung? Enggak sayang, kalau misalnya sakit langsung ke rumah sakit. Ya, kalau ibu hamil tuh berbeda dia. Ibu hamil tuh nggak ada istilah dia menunda dulu atau gimana, nggak, tetap prioritas di rumah sakit. Ya, kalau misalnya mau ngambil rujukan seminggu sebelumnya, tanggal 6 hari ini deh ya. Iya. Ya, seminggu sebelumnya. Irnawati ya. Iya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Alamat di mana tinggal? Kampung Baru ya. Oke ya. Pokoknya hal yang penting yang udah saya sampaikan sudah dipahami ya. Oke. Ya, makasih ya. Sama-sama. Sehat terus ya. Iya. Banyak minum air putih. Semoga normal.